Apa yang disampaikan oleh saudara Patrick Smith ya, kalau nggak salah ya. Saya tidak tahu denominasi Anda dari mana, tetapi saya hanya bisa menduga-duga dan saya tidak perlu sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi saya notes beberapa hal yang disampaikan oleh Patrick Smith adalah mengenai saya lihat Anda sangat capek dan terpaksa mengeluarkan banyak analisis ayat-ayat untuk sepertinya mempertahankan ataupun quote-unquote mungkin membenarkan bagaimana hari Minggu itu disucikan oleh Tuhan. Anda tidak mengerti mengenai Advent. Nah, menurut saya ini satu hal yang agak ironis ya. Kenapa? Dalam video-video sebelumnya saya pernah menyinggung juga. Baca dulu anggaran dasar Act of the Corporation of the Seventh-day Adventist. Advent itu ada di seluruh dunia, kawan-kawan. Yang berikutnya ya tentang Advent, Anda menyatakan seolah-olah ada ajaran Advent. Nah, sepertinya Anda lebih Advent daripada anggota gereja Seventh hari ke-7 itu. Selamat Natal, saya ucapkan kepada Anda semua dimanapun Anda berada, kiranya damai dan sukacita atas peringatan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita menjadi bahagian kita sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah menonton ataupun menyaksikan video yang saya tayangkan, khususnya mengenai perbincangan-perbincangan atas hari Sabat, hukum Taurat, ya, dan ada banyak respons yang saya dapatkan. Nah, itu semua menunjukkan bagi saya satu hal yang menarik, yang menunjukkan concern kita yang sama terhadap firman Tuhan. Secara khusus saya mau sampaikan terima kasih kepada Patrick Smith channel, dan ada juga Damai Kasih kalau nggak salah yang sudah mereact video yang saya sampaikan. Ini menunjukkan dan ini merupakan satu kehormatan bagi saya, dan saya secara khusus kembali berterima kasih kepada Anda dan kepada pemirsa Anda, subscriber Anda dimanapun mereka berada. Soal pro dan kontra itu adalah hal yang biasa. Bukankah kematian Yesus itu juga menimbulkan pro dan kontra? Jadi itu tidak ada masalah. Baik, pertama saya mau menyampaikan kepada Anda, no hateness between us, we are friend, gitu ya, di dalam kasih Kristus. Apa yang disampaikan oleh saudara Patrick Smith ya, kalau nggak salah ya. Saya tidak tahu denominasi Anda dari mana, tetapi saya hanya bisa menduga-duga dan saya tidak perlu sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi saya notes beberapa hal yang disampaikan oleh Patrick Smith adalah mengenai saya lihat Anda sangat capek dan terpaksa mengeluarkan banyak analisis ayat-ayat untuk sepertinya mempertahankan ataupun quote-unquote mungkin membenarkan bagaimana hari Minggu itu disucikan oleh Tuhan. Walaupun saya tidak melihat sama sekali ada yang benar-benar bersumber dari Alkitab. Hanya ada penafsiran-penafsiran, analisis-analisis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa menyangkal atau tidak bisa memberikan alternatif lain terhadap apa yang saya sampaikan mengenai sejarah ataupun catatan-catatan fakta tentang perubahan dari hari Sabat ke hari Minggu. Ya, ada yang salah dalam mengerti, bukan Patrick Smith, tapi ada juga pemirsa lain ataupun komentar lain, seolah-olah hari Sabat itu diganti menjadi hari Minggu. Tidak, sebetulnya topik kita adalah
kekudusan hari Sabat dipindahkan menjadi kekudusan hari Minggu. Itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah sepertinya ada yang salah juga. Saya pikir termasuk juga saudara Patrick Smith, bahwa saya tidak sedang membicarakan mengenai hari-hari ibadah, ya, tidak sedang membicarakan hari-hari ibadah di lingkungan saya, tetapi ini pribadi kawan-kawan. Di lingkungan saya, ibadah itu pagi dan sore hari ada ibadah, pertengahan minggu ada ibadah, sekali seminggu juga ibadah. Dalam perkumpulan-perkumpulan komunitas kami, misalnya arisan, ada ibadah. Saya sering membawakan firman di sana. Mereka minta. Nah, jadi saya tidak sedang membicarakan ibadah, tetapi saya sedang membicarakan kekudusan hari Sabat yang dipindahkan ke hari Minggu. Bahwa kekudusan hari Sabat dipindahkan ke hari Minggu itu bukan otoritas Alkitab. Itu yang saya bahas. Dan saya quote and quote, saya berikan sayembara bahwa siapa saja menemukan bahwa kekudusan hari Sabat dipindahkan ke hari Minggu, saya berikan hadiah, bukan? Tetapi saya mau sampaikan pada saat Anda semua, sampai hari ini tidak ada yang membuktikan itu kepada saya. Tidak ada yang mengklaim hadiah yang saya tawarkan. Kembali kepada saudara Patrick Smith, saya tidak melihat Anda memberikan argumentasi yang mempunyai legitimate fact. Fact yang saya maksudkan adalah firman Tuhan, ya. Tidak ada, hanya analisis-analisis seperti yang saya katakan tadi, penafsiran-penafsiran. Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, jangan salah. Tetapi kita objektif mengenai topik yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, Anda membawa-bawa ajaran Advent, Ellen G. White, ya. Kawan-kawan, saya mau sampaikan pada Anda, saya bangga menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Tidak ada yang hiding di situ. Dan saya sudah menjadi penganut Gereja Masehi hari ke-7 dari sejak tahun 1979 atas pilihan dan pertimbangan setelah saya belajar. Saya tidak pernah mengajak Anda untuk menjadi anggota Gereja Masehi hari ke-7. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah melalui kesempatan ini, karena Anda menyinggung Gereja Masehi hari ke-7 Advent gitu ya, padahal menurut saya Anda tidak mengerti mengenai Advent. Nah, menurut saya ini satu hal yang agak ironis ya. Kenapa? Dalam video-video sebelumnya saya pernah menyinggung juga. Baca dulu anggaran dasar Act of the Corporation of the Seventh-day Adventist. Advent itu ada di seluruh dunia, kawan-kawan. Bukan hanya di Indonesia. Indonesia terlalu kecil. Bahkan negara-negara yang menjadi tempat di mana gereja Advent itu berdiri lebih banyak daripada anggota negara-negara anggota PBB. Ya, ini perlu Anda tahu. Dan sekali 4 tahun, sekali 5 tahun dari seluruh dunia itu berkumpul untuk membahas hal-hal yang terkait dengan firman Tuhan. Gitu ya, yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya ya, tentang Advent, Anda menyatakan seolah-olah ada ajaran Advent. Nah, sepertinya Anda lebih Advent daripada anggota Gereja Masehi hari ke-7 itu. Saya mau menyampaikan, paling tidak, mohon maaf ini kawan ya, no hateness between us ya, tidak ada. Tetapi saya mau menyampaikan kepada Anda, paling tidak untuk menambah literasi Anda. Mungkin Anda malas membaca karena itu dalam bahasa Inggris, ada juga sih dalam bahasa Indonesia, tapi tidak terlalu lengkap. Malas mungkin membaca karena terlalu banyak. Bahwa organisasi Advent, gereja Advent, ini khusus saya sampaikan kepada Anda, ya, bukan yang lain ini, mohon maaf. Bahwa gereja Advent atau organisasi Advent tidak mempunyai ajaran. Nah, ini penting. Tidak ada ajaran Advent. Anda salah, ya. Yang ada adalah
ajaran Alkitab. Itu yang diterapkan oleh Advent. Tidak ada ajaran Alkitab yang tidak diterapkan oleh Advent. Anda baca pedoman iman di gereja Advent itu ada 28 itu, semua itu berasal dari Alkitab. Ada ayat-ayatnya di situ semua. Itu ya. Nah, soal orang menafsir, oh Advent itu Yahudi, Advent itu hidup di perjanjian lama, Anda keliru. Kenapa? Karena Advent tidak membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu ya, tidak ada itu. Jadi sekedar literasi, nambah literasi Anda. Advent tidak punya ajaran tersendiri. Dan Advent tidak mempunyai Alkitab sendiri. Advent menggunakan Alkitab yang digunakan di seluruh dunia. Kalau Anda di Afrika, terjemahan Afrika dipakai. Kalau Anda di Solomon Island, terjemahan mereka yang dipakai. Anda di Australia, terjemahan mereka yang dipakai. Anda di Indonesia, terjemahan mereka yang dipakai. Orang-orang Advent yang ada di Baduy menggunakan bahasa mereka. Di Sunda menggunakan bahasa mereka. Di Sumatera Barat menggunakan bahasa mereka. Kami sebagai orang Batak menggunakan bahasa kami. Begitu ya, yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Baik. Nah, hal lain yang akan saya sampaikan adalah Anda menyinggung mengenai rokok, teh, kopi, dan saudara-saudaranya, seolah-olah apakah itu ada di Alkitab katanya. Sebelum Anda bertanya itu, di dalam video saya sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi jangan salah, jangan membuat pertanyaan yang salah supaya jangan jawabannya salah. Saya sudah jelaskan itu, bahwa jangan dikarang-karang. Alkitab tidak pernah menyebutkan itu. Tidak pernah mengatakan rokoklah, narkobalah, segala macam. Nah, tidak ada itu. Ya, jangan salah, jangan keliru. Yang benar adalah dari sejak gereja Advent diorganisir ya tahun 1863, kalau saya tidak salah resminya, ya kan? Tapi sebelumnya sudah ada perkumpulan. Maka gereja sudah mempunyai beberapa departemen, ada puluhan departemen. Masalah kesehatan terutama. Kemudian masalah mengenai doktrinnya. Kemudian bagaimana program pendidikan, bagaimana program penata layanan, stewardship, bagaimana pelayan bahkan sampai lingkungan, pelayanan kepemudaan, macam-macam itu banyak sekali. Di setiap gereja, kalau Anda pergi ke satu gereja, di sana Anda akan melihat struktur pelayanan gereja itu. Paling tidak ada 30-an departemen. Nah, salah satu departemennya adalah departemen kesehatan. Departemen kesehatan itu dari sejak berdiri sudah meneliti, ingat ya, sudah meneliti tentang makanan-makanan dan minuman-minuman yang dimasukkan ke dalam tubuh, mana yang cocok, mana yang tidak cocok untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena ingat, Alkitab mengatakan tubuhmu adalah Ka'bah Roh Kudus, di mana Allah tinggal. Dari sinilah dipastikan. Jadi bukan hanya makanan sebetulnya, bukan hanya minuman sebetulnya yang diperhatikan. Apa itu? Supaya tubuh manusia itu sehat. Nah, sebelum ada penelitian yang menunjukkan bahaya rokok, bahaya teh, bahaya kopi, ada kafeinnya, seperti rokok ada 85 macam racun di sana. Sebelum ada penelitian tentang hal ini, maka gereja Advent sudah mempunyai kesimpulan bahwa ini berbahaya kepada tubuh Anda. Anda lihat sekarang pemerintah kita, bahkan beberapa tahun terakhir ini PBB menganjurkan ini harus disampaikan untuk kesehatan masyarakat, for public health. Pemerintah kita lihat satu-satunya rokok yang mengiklankan dirinya adalah tidak baik,
membunuh adalah rokok, dan itu diwajibkan pemerintah. Gereja Advent dari sejak tahun 1800 bahkan 850-an sebelum diorganisir itu sudah dilarang. Bukan hanya itu sebetulnya, kuning telur. Anda tahu kuning telur itu sudah sejak awal itu gereja Advent melarang anggotanya. Kenapa? Karena itu tidak bagus kolesterolnya, kolesterol yang membahayakan. Penelitian membuktikan itu tahun 1983 kawan. Ya. Nah, demikian juga bacaan-bacaan, tontonan-tontonan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu gereja memberikan saran. Kenapa? Supaya ada kesehatan psikis, ada kesehatan mental. Kenapa? Karena tubuh kita ini harus dijaga. Anda tahu, Departemen Pendidikan Gereja Masih Advent Hari ke-7 dari sejak awal sudah membuat satu pemahaman bahwa, dan ingat itu, satu-satunya yang menurut saya, yang saya tahu, mungkin Anda tahu yang lain, saya tidak ngerti, tapi yang saya tahu, bahwa the aim of true education, ya, yang pendidikan yang diorganisir oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 is the aim of true education, ya, visinya di sana adalah to restore the image of God in the human being, mengembalikan peta Allah di dalam diri manusia, ya. Nah, kemudian ada orang mengatakan, Advent itu tidak makan daging, ya. Tidak ada itu, ya. Di dalam Kejadian, ya, ketika manusia itu diciptakan, dikatakan makananmu adalah biji-bijian, bukan sayur-sayuran loh, ya, adalah biji-bijian. Itu yang disediakan Allah untuk makan manusia supaya sehat, gitu, ya kan? Nah, sayur-sayuran itu second grade, daging itu third grade, ya kan? Nah, kenapa Gereja Advent tidak membuat peraturan supaya anggotanya harus makan biji-bijian, nggak boleh makan daging? Departemen Kesehatan mengkaji dan melihat kepada Alkitab apa yang dilakukan oleh Nuh, apa yang diizinkan oleh Allah dan sebagainya. Jadi tidak ada penyimpangan dari situ, ya. Jadi itulah tambahan literasi kepada Anda mengenai yang disampaikan oleh Patrick Simon mengenai kopi lah, teh lah, narkoba lah, segala macam. Nggak ada itu di Alkitab, ya. Tapi Departemen Kesehatan yang memastikan. Ada satu lagi untuk memastikan kesehatan di lingkungan Gereja Advent. Departemen Kesehatan Advent memberikan satu jargon, yaitu New Start. New Start itu singkatan dari N itu nutrition, jaga kesehatan Anda dengan memakan makanan yang bergizi. N, E, new, ya, E itu dari exercise. Anda harus berolahraga, gitu ya. Dan ingat, nggak dikatakan di Alkitab ini. So, new, N, nutrition, E, exercise. Kemudian W itu apa? Water, pure water, air bening, ya. Kalau Malaysia bilang nanti air putih, katanya susu itu, ya. Air bening, air bersih yang sehat. Itu yang kita gunakan. Itu sebabnya kalau Anda bertemu dengan anggota Gereja Masih Advent Hari, dia nggak minum teh, dia nggak minum kopi, dia akan minta ini atau jus, gitu kan. So water, gitu ya. Yang itu new. Kemudian start, START. S-nya itu adalah sun. Pagi ini saya sedang di luar ini, tujuannya untuk mendapat sinar matahari di pagi hari ini. S, sun, ya kan? Kemudian S itu tadi sun, kemudian start, T, ya, T, temperance. Harus dijaga temperamen kita, jangan marah-marah, ya. Gak ada artinya marah-marah, kawan-kawan. Itu merusak Anda, saraf-saraf Anda putus. Temperance, ST. A itu air. Air itu udara yang bersih.
Nah, ini seperti ini, saya di udara bersih terbuka ini di pegunungan, kita mencari udara yang bersih. Start, R tadi ya, A tadi ya, start. Air, udara yang bersih. Kemudian start, T yang terakhir. T apa? Trust in God. Percayalah kepada Tuhan. Whatever your problem, ya, serahkan kepadanya. Ya, dia hadir dalam diri kita. Dia tahu. Ya, itu sebabnya ya, Anda kalau ingin melakukan atau ada kesempatan mau melakukan yang jahat, ada bisikan di dalam hati, no, don't do it. Trust in God. Ya. Jadi, nah itu jargon-jargon dari Departemen Kesehatan Gereja Advent, termasuk tadi masalah kopi lah, ini dan sebagainya. Dan satu lagi, ya, ada juga diminta juga kepada kita supaya menjaga jangan terlalu banyak daging tadi, ya, harus berimbang, ya, jangan terlalu banyak daging. Ada orang yang militan, ya, sama seperti ISIS itu kan, militan dia kan di agama Islam gitu ya. Ada orang militan Advent, wah kalau makan daging kamu nggak menuruti Alkitab katanya. Ada saja itu, ya, sama itu di sebuah agama gitu ya. Tetapi itu bukan doktrinnya Gereja Advent. Kembali, Advent tidak mempunyai ajaran. Yang ada adalah ajaran Alkitab. Yang berikutnya, ini tidak secara khusus dari Patrick Smith, tetapi saya gunakan momen itu untuk menjawab sekalian teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa kalau begitu, ada yang mengatakan bahwa bagi Advent Yesus itu tidak dipercaya, belum lahir. Kembali, Anda salah. Baca itu, doktrin ataupun panduan iman, ya, doktrin Alkitab yang digunakan oleh Gereja Masih Advent ke-7. Yesus itu adalah titik sentralnya. Gereja Advent mengakui dan meyakini bahwa dari semua kejadian, mulai dari sejak Adam berdosa, apa yang dilakukan Allah, termasuk mengganti pakaiannya Adam dan Hawa ketika berdosa, ya, membuat cawat, ya, untuk menutupi auratnya dari kulit binatang. Harus ada binatang yang mati untuk itu. Hukum seremonial, bagaimana hukum seremonial itu sudah dibatalkan ketika Yesus sudah mati. Bagaimana bilik itu terbelah dari atas ke bawah. Kemudian bagaimana Yesus itu menjadi titik sentral daripada semua kejadian-kejadian ataupun aktivitas yang dilakukan oleh para nabi, para tua-tua iman lah kita katakan, ya, dari sejak Adam sampai kepada Yohanes ketika dia menulis Wahyu. Semua itu titik sentralnya adalah keselamatan, kebangkitan Yesus. Saya mau singgung sedikit kepada Anda. Sebutkan nama-nama Allah di dalam Alkitab. Dalami, kamu akan ketemu bahwa itu tujuannya adalah untuk keselamatan. Sebutkan satu istilah ataupun satu kegiatan di dalam hukum Taurat, khususnya Taurat seremonial. Semua itu hanya menunjuk kepada Yesus. Sebutkan di dalam Alkitab apa yang menjadi dasar buat keselamatan manusia. Tidak ada yang lain daripada keselamatan oleh iman. Kepada siapa? Pada Yesus Kristus. Berkali-kali, ratusan kali Paulus dan Yohanes mengingatkan itu. Tetapi ada satu hal yang tidak dipahami, bahwa iman itu hidup. Bagaimana iman itu hidup? Yaitu dengan melakukan firman itu. Itulah iman yang hidup. Sama seperti Paulus mengatakan, aku hidup, dia bilang, tapi bukan lagi aku hidup, melainkan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah
Yesus yang hidup di dalam aku. Soal kita sanggup melakukannya itu dua hal. Di situ ada kasih karunia Tuhan. Jangan khawatir kita, gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Advent tidak percaya Yesus, bagi Advent Yesus belum lahir, masih menunggu Yesus. Betul, Advent sedang menunggu. Alkitab mengajarkan bahwa kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita. Begitu ya kawan-kawan. Anda yang mengatakan Advent Yahudi, itu pun sudah saya jawab, tidak ada. Dengan kita menerima Alkitab sebagai panduan iman kita, kita berbeda dengan Yahudi. Yahudi tidak mengerti, dia tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya, gitu ya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini bisa menambah literasi Anda. Dan saya tidak bermaksud membela gereja Advent. Anda silahkan serang, ya, silahkan serang, silahkan teliti dan buktikan itu salah kalau memang kamu temukan salah. Tetapi jangan berbicara tentang Advent Anda sendiri tidak mengerti. Itu akan menunjukkan bahwa Anda ini menyampaikan sesuatu yang tidak Anda mengerti. Begitu ya kira-kira. Baik kawan-kawan, demikian kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita semua. Dan biarlah ke tahun yang akan datang ini, tahun 2025, kita diberkati oleh Tuhan, sehat, kita bisa menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terpenting, kita boleh menjadi pelaku firman. Ada satu hal yang saya ingin pesankan kepada Anda, kita boleh berdebat tentang firman Tuhan, kita boleh ahli di bidang teologi, di bidang firman Tuhan. Saudara, buat saya terlalu banyak mengetahui firman Tuhan ini. Yang kurang adalah aku belum menjadi pelaku firman. Saya boleh katakan itu kepada diri saya, kawan-kawan. Sekalipun aku dalam beberapa hal sudah melakukannya, gitu ya. Dan ingat, ibadah kita yang sejati adalah kasihanilah janda-janda, orang miskin, orang yang tersakiti, orang yang sedang dalam kesusahan. Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan perdebatan tentang Alkitab, bukan tentang hukum Taurat. Ingat itu, ibadahmu yang sejati adalah kasihi janda-janda, orang miskin, orang susah, yang tersakiti, yang terjolimi, ya, yatim piatu. Itu yang harus dilakukan, ya. Terima kasih kawan-kawan semua, kiranya Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati kita semua. Tadi start, ya, start. S T A. Sekarang R. R di sini adalah rest. Rest, ya. Istirahat. Tuhan memberikan hari untuk beristirahat kepada kita. Hari Sabat, di mana kita boleh beristirahat 1 kali dalam 1 minggu minimum. Itu akan membuat Anda lebih sehat. Anda juga menyinggung Ellen G. White. Apakah Ellen G. White itu menurut Alkitab? Menurut Anda? Atau Ellen G. White ada mengatakan jangan percaya Alkitab. Justru kita yang meminta supaya Anda percaya kepada Alkitab, ya kan? Nah, saya mau sampaikan kepada Anda sebagai tambahan literasi Anda, ya, bahwa ketika di lingkungan Advent mempelajari mengenai firman Tuhan, ya, kita banyak mengutip Martin Luther, mengutip Zwingli, William Miller, dan semuanya juga para bapak-bapak gereja, ya, dikutip juga yang terkait dengan menjelaskan Alkitab. Ellen G. White, siapa itu Ellen G. White? Ellen G. White itu banyak memberi masukan tentang kesehatan. Itu yang dikutip. Tetapi banyak orang yang tidak suka dengan Advent langsung mengatakan nabinya Ellen G. White. Mulai kapan dia nabi? Jadi kita harus jujur, ya, kita harus jujur. Advent itu tidak memuja sahabat juga, tetapi kita menerapkan dan melaksanakan firman Tuhan tentang hari Sabat. Justru kita sebenarnya mempertanyakan Anda, kenapa Anda tidak
memelihara atau mengikuti firman Tuhan itu. Ya. Oke, gitu.